memasuki hadirat-Mu bersama para malaikat mengagungkan-Mu Tuhan. Hingga genap masaku, hingga Kau mengangkatku, tetap Kau Yesus hiduplah dalamku. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu bersama para malaikat mengagungkan-Mu Tuhan. Hingga genap masaku, hingga Kau mengangkatku, tetap Kau Yesus hiduplah dalamku. Tetap Kau Yesus hiduplah dalamku. Tetap Kau Yesus hiduplah dalamku. Di atas segala nama, pembebas bagi seluruh dunia. Kebesaran kasih-Nya nyata, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Nama yang diberikan kepada-Nya tepuk lutut semua lawan-lawannya. Tak ada nama lain yang diberikan, yang olehnya kita diselamatkan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nama yang diberikan kepada-Nya, bertekuk lutut semua lawan-lawannya. Tak ada nama lain yang diberikan, yang olehnya kita diselamatkan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat
Mulialah Engkau Tuhan di atas segalanya. Agunglah kerajaanmu dulu, sekarang, dan selamanya. Mulialah Engkau Tuhan di atas segalanya. Agunglah kerajaanmu dulu, sekarang, dan selamanya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi yang berkenan padanya. Mulialah Engkau Tuhan di atas segalanya. Agunglah kerajaanmu dulu, sekarang, dan selamanya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi yang berkenan padanya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi yang berkenan padanya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi yang berkenan padanya. Bagi yang berkenan padanya. Bagi yang berkenan padanya. Halo teman-teman yang sudah pulang, ketemu lagi di ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa menikmati ibadah online lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Biar Kau urapi hamba-Mu untuk Pastor Firdi yang akan memberitakan firman-Mu, biar apa yang beliau sampaikan bisa menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kalian nonton YouTube ini. Saya ucapkan selamat datang di Family Gathering Home. Dan buat semua member gereja saya tentu saja shalom semuanya. Semuanya saya berdoa dalam keadaan yang baik-baik aja, sehat ya. Pemasukan bertambah, berkat bertambah gitu ya. Jadi saya berdoa buat kalian semua diberkati walaupun dalam keadaan yang sulit. Dan hari ini kita masih di bulan Agustus. Anointed leader is servant leader.
Saya mau ngajarin semuanya untuk tetap menjadi hamba Tuhan yang mau melayani. Dan kadang-kadang kita harus ingat terus siapa kita. Baik di mata Tuhan ataupun di mata manusia. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, sesungguhnya kita ini hamba Tuhan. Kita pengikut Tuhan, kita murid Tuhan, kita murid Kristus dibilang. Dan kita punya tugas. Karena kita adalah terang, kita adalah garam, kita punya tugas untuk mempengaruhi dunia ini dengan semua nilai-nilai ilahi dari Tuhan, semua nilai-nilai surgawi yang ada dalam diri kita. Nah, hari ini saya kasih judul khotbah hari ini adalah ketaatan dalam keterpaksaan. Ketaatan dalam keterpaksaan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 21 ayat ke-28 sampai ke-32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, kemudian lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal. Dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Kita bisa melihat dari perumpamaan yang Yesus kasih gitu. Ada 2 orang yang menjadi anak dari satu orang gitu ya. Yang satu, dia ketika disuruh oleh bapaknya, dia bilang iya. Tapi dia nggak jalan. Dia nggak pergi. Iya aja pokoknya. Iya dulu aja. Tapi nggak jalan. Tapi yang kedua dia lebih tegas. Dia lebih berani berpendapat. Dia bilang nggak mau. Tapi kemudian dia menyesal. Terus akhirnya ya pergi deh. Ada 2 orang anak ini. Yesus memakai perumpamaan ini untuk menunjukkan kalau memang ada tipe-tipe orang yang katanya percaya kepada Tuhan. Nah, 2 tipe ini Yesus jabarkan. Yesus tunjukkan kepada banyak orang ada 2 tipe yang model kayak gini nih. Jadi yang benar yang mana? Semua pada sepakat. Yang benar itu yang kedua. Yang awalnya bilang nggak mau. Dia tegas bilang nggak mau. Tapi kemudian dia mikir, kok gitu ya? Yang minta kan bapak gua. Kenapa gua nggak kasih? Kenapa gua nggak nurut? Ya pergi juga gitu. Dan semua orang yang melihat, yang mendengar perumpamaan yang Yesus kasih itu, semua pada setuju. Kalau yang benar atau yang melakukan kehendak Bapaknya itu yang kedua. Jadi orang yang bermulut manis nggak bisa termasuk orang yang melakukan kehendak Bapa. Orang yang melakukan kehendak Bapa adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Bukan orang yang pengen melakukan. Orang yang maunya sih gue lakukan, tapi tetap nggak melakukan. Nah, tetap saja itu tidak melakukan kehendak Bapa. Tidak melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang yang mulutnya tuh manis banget gitu ya. Kalau istri saya suka ngomong mulutnya tuh peres banget gitu ya. Kalau di dunia kerjaan dia make up. Iya, sebagai makeup artist tuh mulutnya harus peres banget sih. Kayak manis-manisin gitu. Apalagi kalau yang di make upin tante-tante gitu kan seneng ya. Kupingnya denger yang manis-manis gitu ya. Kalau saya mah saya gulain aja kupingnya biar manis. Nah, banyak orang yang mulutnya manis gitu kan. Wah, jago muji, jago berkata-kata, jago senengin orang, pakai kata-kata. Biasanya yang ahli kayak gini playboy nih biasanya nih. Buat deketin wanita-wanita ya. Jadi mulutnya manis banget ya. Saya khawatir orang ini diabetes. Ada orang banyak banget, kita ngomong dalam dunia rohani aja, ada orang Kristen yang jago bermulut manis. Jago berkata-kata, yang bisa membuat yang mendengarnya itu kayak aduh seneng banget. Yang dengernya tuh kayak wah enak banget ya kata-katanya, kalimatnya bagus ya. Tapi sebenarnya dia jauh dari Tuhan. Hanya kata-katanya aja yang bagus. Hanya perkataannya aja yang enak didengar. Tapi sebenarnya dia jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dia hanya berkata-kata. Tapi belum tentu dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Banyak orang juga yang jago merangkai kata. Tadi bermulut manis ini jago merangkai kata. Oh, kalimat-kalimatnya kesannya kayak dengan pola yang AB kayak bikin pantun gitu loh. Jago jago membuat puisi, jago membuat jalan cerita yang menarik terus nyambung. Jago banget merangkai kata. Saya bukan salah satunya. Saya nggak bisa merangkai kata seperti itu. Orang yang dipenuhi dengan emosi akan berakhir dengan apa, belakangnya harus si juga tuh. Nah, saya nggak jago gitu-gituan. Saya nggak jago. Saya nggak bisa malah mungkin ya. Tapi nggak jago lah. Bisa lah kalau belajar. Tapi saya bukan orangnya. Banyak orang yang jago merangkai kata seperti itu. Wah, jadi kelihatan pinter, kelihatan hebat, kelihatan wah bagus gitu. Tapi sebenarnya dia jauh dari kebenaran. Yang dia sampaikan itu bukan kebenaran firman Tuhan. Yang dia sampaikan tuh hanya ya perkataan yang bagus aja. Perkataan yang indah gitu, perkataan yang ya keren aja udah. Tapi sebenarnya tidak ada nilai kebenarannya di situ. Banyak orang juga yang pinter beneran. Beneran pinter, nggak bohong gitu ya, IQ tinggi, pinter banget. Tapi kepintaran dia hanya dia simpan untuk dirinya sendiri. Dia nggak mau menyuarakan kebenaran. Pinter kalau tanya apa, wah tahu dia isi Alkitab, wah lebih pinter dari pendeta manapun, lebih pinter dari profesor manapun ya gitu ya. Yang lain S3, dia udah S dum-dum gitu. Pokoknya wah jago banget gitu. Tapi dia sendiri nggak pernah mau menyuarakan kebenaran. Dia nggak mau. Entah kenapa. Pokoknya dia nggak mau menyuarakan. Dia hanya untuk dirinya sendiri aja. Hanya untuk dirinya sendiri. Lalu ada orang yang pintar. Dia juga menyuarakan kebenaran. Dia khotbah. Dia ngajar di banyak komunitas. Dia ngajar di banyak gereja. Dan dia suarakan kebenaran. Dan itu benar itu dari firman Tuhan. Lihat referensinya, tafsiran, segala. Itu benar semua. Tapi orang ini lebih suka menghindari kritik atau debat. Ketika ada yang mengkritik gitu. Tapi kan itu kayaknya enggak deh gitu. Terus dia lebih cenderung memilih untuk menghindari itu. Ya terserah lu. Kalau nggak mau percaya ya udah. Pokoknya gue ngomong aja. Dia nggak mau mengklarifikasi tentang kritik itu. Dia nggak mau ada yang mendebat dia. Tapi saya nggak percaya. Yang ngomong ada orang mendebat pokoknya apa yang dia sampaikan dia menghindari. Ah enggak lah pokoknya. Pokoknya tugas gua hanya memberitakan Injil. Apakah benar sebagai anak Tuhan tugasnya hanya memberitakan Injil? Apakah betul seperti itu? Kita lihat lagi dari firman Tuhan gitu. Orang percaya murid Kristus tugasnya tidak hanya memberitakan Injil. Kita bisa lihat banyak ayat lain yang meminta kita sebagai anak Tuhan agar menjadi teladan. Agar menjadi contoh yang bisa dilihat orang. Supaya orang bisa tiru. Kalau cuma menyuarakan saja itu nggak cukup kalau kita menghindari debat. Atau menghindari kritik. Padahal apa susahnya menjawab. Ya kan cuma ditanya pada area yang sesuai dengan kekuatan orang itu. Yang ditanya adalah yang disampaikan ada orang yang tidak sependapat. Kenapa dihindari? Kenapa tidak dijawab aja? Kecuali orang ini mengajak debat kusir. Debat yang kayak nggak nyambung gitu loh. Orang lagi ngomong apa, ini orang debatin apa gitu. Nggak nyambung. Ya itu hindarin aja lah karena nggak bakalan kelar. Ya kan kita ngomongin tentang mobil dia bahas tentang pohon-pohonan. Ya nggak bakal nyambung. Nggak bisa. Kayak gitu. Tapi banyak orang dalam firman Tuhan. Dalam Matius pasal 19 ayat 30 dibilang gini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mengikut Tuhan itu seperti perlombaan. Kayak lomba gitu, lomba apapun lah. Yang dilihat itu bukan bagaimana kamu memulainya. Yang dilihat itu adalah bagaimana kamu mengakhirinya. Mulainya boleh kenceng kalau kita ngomong lomba lari ya. Kenceng mulainya. Di tengah-tengah udah kehabisan energi. Lalu dia dibalap sama orang yang mulainya terakhir. Tapi dia larinya lari santai. Akhirnya orang ini sampai pada garis finish lebih cepat, lebih dulu daripada orang yang memulainya dengan sangat cepat. Tapi kehabisan napas di tengah jalan. Tetap saja yang menang adalah yang sampai duluan di gol. Bukan yang mulai duluan atau mulai belakangan. Enggak. Jadi mengikut Tuhan itu seperti itu. Seperti perlombaan. Yang dinilai memang bukan bagaimana cara memulainya ya. Dan kita tahu dalam perlombaan pun kalau ada yang curang dalam memulai ya bakal didiskualifikasi. Ya seperti itu ya.
Jadi bukan berarti gue boleh dong ya. Tunggu sekarat dulu. Tunggu udah gak ada harapan gitu ya. Atau tunggu kerjaan gue hancur. Atau tunggu gue pindah agama. Atau tunggu gue pernah makan narkoba. Pernah perkosa orang. Pernah terlibat dalam ilmu-ilmu gelap. Terus bertobat aja. Entar ngaku ke gereja. Gereja bakal kasih tempat kok. Kasih kesaksian. Kasih panggung. Kasih ini. Kasih itu. Kasih ini. Kasih ini. Kasih tempat pokoknya di gereja. Untuk masa lalu buruk yang telah kamu pilih. Nggak seperti itu. Gereja mungkin memberi tempat. Tapi apakah itu berkenan di hati Tuhan? Kalau kita dengan sengaja melakukan itu. Dengan sengaja kita memilih untuk berbuat dosa. Dan makanya saya heran sama orang yang seneng banget ya ceritain masa lalunya yang buruk. Wah, gua ini tuh pecandu narkoba dulu. Dulu gua kalau make. Bangga amat masa lalu pakai narkoba. Iya kalau bertobat puji Tuhan sih ya. Tapi jangan hidup karena dari masa lalu. Jangan menghidupi kembali masa lalu. Jangan membangkitkan kembali kesalahan besar yang pernah kita lakukan di masa lalu. Firman Tuhan berkata ketika kita menerima Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya kalau mau cerita silakan aja, tapi kalau dijadikan sebagai bahan pengajaran atau dijadikan sebagai bahan kesaksian untuk memikat hati orang yang mendengar, itu jelas salah. Untuk apa? Karena sebagai anak Tuhan yang kita beritakan harusnya kerajaan Allah. Yang harus kita beritakan justru adalah Injil kerajaan Allah. Kenapa yang diberitakan malah pengalaman-pengalaman hidup kita sebelumnya. Udah gitu pengalaman yang gagal lagi. Kayak gitu. Ya. Bukannya nggak boleh juga, tapi kalau selalu kita mengandalkan itu untuk menarik perhatian banyak orang supaya kita dilirik, supaya kita diperhatikan, itu jelas salah. Berarti kita sedang mencari kemuliaan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk Tuhan. Itu salahnya. Dan kalau yang ada melakukan itu ya bertobatlah. Kita bisa lihat ada banyak orang yang kasih kesaksian ini, kesaksian itu, cerita ini. Dan dia selalu melakukan hal itu. Dia itu katanya dulu itu luar biasa. Sekarang tuh udah gak seperti dulu. Dulu dia bisa mengakui, wah dulu tuh saya pertama kali pelayanan, itu gulung tikar. Pedalaman mungkin ya. Susun bangku, nyapu, beresin mimbar, cabut-cabutin kabel baru buat pelayanan, nutupin, sarungin lagi alat musik. Wah, dulu saya seperti itu tuh. Pertanyaan bukan dulu. Sekarang masih nggak? Atau sekarang, itu beresin. Aduh gimana sih kamu? Itu beresin. Jadi ngebos. Dulunya mau bagus dulu. Dulu bagus. Semua yang dulu tuh bagus. Semua yang dulu, kalau mau diceritain, ya bagus-bagus saja dulu. Dulu saya begini, saya begitu. Dulu, masalahnya bukan dulunya. Sekarang masih enggak. Dulu semangat ngikut Tuhan. Orang belum hadir di gereja, dia udah hadir duluan. Kadang-kadang dia datang ke gereja belum dibuka pintu. Dia minta kunci sama yang punya pintu. Dia yang bukain, terus dia persilakan yang punya pintu buat masuk. Gimana itu coba? Rajin gitu, saking rajinnya. Ibadah mulai jam 9, dia datang jam 5 gitu. Saking rajinnya atau saking kurang kerjaannya mungkin ya. Nah, itu saya sebenarnya. Saya dulu gitu. Gereja ibadah mulai jam 8, saya datang ketika semua full time belum bangun tidur. Dan akhirnya saya mengganggu jam tidur mereka. Dulu saya gitu. Sekarang masih seperti itu. Bedanya dulu full timer saya ganggu jam tidurnya, sekarang yang saya ganggu jam tidurnya adalah istri saya. Setiap kali mau pelayanan, karena sampai hari ini saya memegang komitmen saya untuk tidak mau terlambat datang ke pelayanan saya manapun. Apalagi di gereja sendiri. Mau gereja sendiri, gereja orang saya nggak suka telat. Kalaupun saya telat, ada kemungkinan telat, saya akan mengabari pihak sana kalau saya ada kemungkinan telat nih, mungkin macet, mungkin terlambat dari pelayanan sebelumnya. Pokoknya saya lakukan itu. Jadi kalau kita bilang dulu saya begini, saya begitu, ntar dulu, jangan yang dulu. Sekarang bagaimana? Dulu maha hadir. Di ibadah manapun selalu ada, selalu hadir. Ibadah sekolah minggu dia ada. Ibadah youth dia ada. Ibadah lansia dia ada. Ibadah wanita dia ada. Satu-satunya laki-laki malah di ibadah wanita. Nggak tahu ngapain. Dulu dia maha hadir. Sekarang dia maha absen. Setiap kali ada ibadah, aduh sorry gue gak bisa datang nih. Aduh sorry ada doa, sorry diajak pelayanan, sorry gue gak bisa datang nih ya. Maha absen sekarang. Dulu mah ya rajin. Sekarang masalahnya kan gitu. Sekarang
Dulu mah percaya kuat sama Tuhan. Dulu mah luar biasa ngikut Tuhan. Dulu. Sekarang jangan hidup karena masa lalu. Jangan hidup banggain masa lalu. Karena kita sedang menjalani masa sekarang. Untuk menyambut masa depan. Masa depan ini masih harus disambut loh. Kalau kita mengurangi standar kita untuk hidup dengan benar, untuk memiliki hidup dengan kualitas yang baik, bagaimana dengan masa depan kita kalau kita nggak mau mempertahankan semua kualitas yang baik itu? Orang mana yang mau tahu dengan dulunya lu tuh gimana? Mana ada yang mau tahu? Woi, gua dulu nih tajir gitu. Ya, gua tinggal gini, wah. Ferrari, gue begini, rumah di Mente, gue begini, wah jadi gue patah. Ya nggak bisa gitu juga gitu. Dulu kayak gitu, sekarang, bro pinjam duit dong, gitu. Orang taunya sekarang, orang taunya sekarang. Ya bodo amat lah dulu kayak apa gitu. Tapi sekarang bagaimana? Sekarang kamu kayak gimana? Jangan hidup karena masa lalu. Kita sedang menghidupi yang sekarang. Masa lalu memang membentuk kita. Tapi bukan berarti kita harus pasrah dengan masa lalu. Jangan menyerahkan masa depan kita kepada masa lalu. Atau sebaliknya. Dulu payah. Sekarang luar biasa. Dulu main musiknya cemen. Sekarang waduh main musik aja tutup mata. Mati lampu soalnya. Dulu khotbahnya mah ya Allah, khotbah apa bacain ayat. Dulu, sekarang waduh orang memperhatikan dia kalau dia khotbah. Dulu waduh masak air aja gosong. Sekarang bisa masak macem-macem dan enak. Dulu susah. Sekarang waduh puji Tuhan ekonomi naik. Dulu pelit. Sekarang dermawan. Enakan mana sih? Enakan mana dengernya gitu kan. Jangan hidup dari yang dulu. Hidup nih sekarang kita kayak gimana. Walaupun hidup kadang naik turun. Nggak. Tapi hidup yang sekarang tetap harus dijalani. Kenapa? Jangan mengambil hal-hal separuh-separuh atau mengambil secomot demi secomot pengalaman kita di masa lalu. Untuk mencari perhatian orang di masa sekarang. Apa jadinya masa depan kita. Firman Tuhan bilang kalau iya bilang iya, enggak bilang enggak, udah gitu aja. Kita nggak perlu dipusingin lagi. Ya masa lalu ya sudahlah, jadi masa lalu lah. Mau gimana ya. Tapi masa sekarang harus kita jalani. Masa sekarang harus kita hidupi. Seperti apakah masa sekarangnya kita ini. Yang masa lalunya buruk sekarang baik. Atau yang masa lalunya baik sekarang buruk. Itu punya bebannya masing-masing. Punya ya plus minusnya masing-masing. Cuma yang payah tuh ini loh. Yang payah itu adalah orang yang selalu bilang pengen jadi kayak Tuhan Yesus. Gue mau kayak Tuhan Yesus. Selalu sama. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Wah, kalian mungkin pernah ngomong kayak gitu kalian mungkin. Tapi kalian mungkin pernah dengar ada orang ngomong kayak gitu. Coba cek deh. Biasanya yang model kayak gini nih, yang suka ngomong kayak gini. Itu adalah orang yang nggak mau berubah. Keburukannya maksudnya. Nggak mau berubah. Yang pelit ya tetap pelit gitu. Yang malas ya tetap malas. Kere ya tetap kere. Sotoy ya tetap sotoy gitu. Nggak berubah deh pokoknya. Mau jadi kayak Tuhan Yesus katanya. Nggak mau berubah. Gue mau gini aja gini. Saya mau kayak gitu. Saya mau jadi kayak Tuhan Yesus. Nggak berubah. Nggak bisa. Ya dulu mah saya agak ramping. Sekarang rampung saya sekarang. Nggak bisa. Itu berubah saya pokoknya. Berubah. Sekarang saya bisa melihat ada uban-uban berkeliaran di kepala saya. Dulu mah hitam pekat dulu rambut saya. Enggak, berubah saya tetap berubah. Ya bersyukur yang enggak berubah adalah kasih saya sama Tuhan itu enggak berubah. Tetap mencari tahu, tetap mencari Tuhan dengan sekuatnya, sebisanya. Itu yang saya syukuri lah ya. Orang-orang kayak gini yang mau kayak Yesus tuh ngebandinginnya tuh kayak nggak pakai otak gitu. Yesus mah udah sempurna. Ya jelas dia nggak perlu berubah. Orang levelnya udah paling mentok, sempurna. Lah kita harus mengejar itu. Kita harus mencapai satu titik di mana kita bisa membanggakan atau kita dibanggakan karena pencapaiannya kita itu. Kita berubah dulu sampai kayak Yesus. Baru kita bisa ngomong mau jadi kayak Yesus gitu. Kalau masih di bawah, jangan macam-macam ngomong gue pengen jadi kayak Yesus. Sama, jangan samanya yang cari.
Jadi kayak Yesus dulu. Baru mau jadi kayak, baru lu mau jadi sama gitu loh. Hati-hati dengan apa yang kita katakan. Semua mau reward. Tapi semua mau usaha nggak untuk dapetin rewardnya? Untuk dapetin penghargaannya? Saya nggak terlalu setuju dengan prinsip satu untuk semua kayak gitu. Maksud saya begini. Kadang-kadang ada tuh gereja yang memberikan penghargaan untuk semua pengurusnya sama rata. Kenapa? Mungkin di pandangan mereka hal itu harus dilakukan, dikasih sama rata karena biar nggak ada kecemburuan sosial. Biar semua sama. Di mata Tuhan semua sama. Tapi akibatnya justru menimbulkan kecemburuan sosial. Yang bekerja dengan giat kok dihargai dengan sama orang yang tidak melakukan apa-apa. Apakah mau ngambil ayat gitu kan Yesus tentang pengusaha pemilik kebun anggur. Kan nggak gitu. Ada orang-orang yang melakukan sesuatu karena memang dia cinta sama gereja. Tapi ada orang-orang yang memang pemalas aja gitu. Kemudian gereja memberikan ruang untuk mereka supaya mereka bisa ikut-ikutan bangga. Mereka bisa ikut-ikutan mendapatkan penghargaan yang sama untuk hal yang mereka tidak lakukan. Ini justru adalah sebuah hal yang tidak adil. Tuhan bilang, barang siapa bekerja dia layak menerima upah. Berarti kalau yang tidak bekerja, harusnya tidak menerima upah. Ya mau dibilang kejam-kejam, ya bukan kejam, ini namanya adil. Semua mau berkat. Tapi semua mau kerja nggak? Kalau kita cuma percaya Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti berkati, tapi nggak kerja, ya mana bisa dapat? Tuhan juga adil. Banyak orang, bukan orang percaya, tapi dia diberkati luar biasa, maksudnya dia punya kekayaan yang luar biasa, padahal dia bukan anak Tuhan. Kenapa? Karena dia bekerja. Bekerja, Tuhan adil, siapa yang bekerja lebih yang mendapat lebih. Lu mau anak Tuhan kayak gimana, kayak mau orang Kristen kayak gimana, kayak anak pendeta sekalipun. Tapi kalau males kerja, iya jelas aja berkatnya bisa nggak ada. Atau lebih sedikit daripada mereka yang bukan anak Tuhan. Semua mau diakui. Keberadaannya diakui, posisinya diakui. Tapi semua mau membuktikan dia layak nggak untuk diakui. Banyak orang punya status, punya jabatan tertentu, tapi kinerjanya payah, tapi maunya dipuji-puji. Maunya dibangga-banggain. Padahal prestasi nggak ada. Mana bisa? Kalau mau diakui, miliki sesuatu yang bisa membuat orang-orang mengakui kita. Kita harus melakukan sesuatu. Kita nggak bisa nggak melakukan sesuatu. Kita bisa melihat contoh orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan mereka mengambil tanggung jawab itu. Mereka menuruti perintah Tuhan itu. Walau terpaksa. Mereka terpaksa menerima atau mengiyakan panggilan Tuhan itu. Padahal Tuhan yang minta. Ada nggak orang yang terpaksa? Ada. Kita lihat yang pertama, Musa. Musa tuh terpaksa loh menerima panggilan Tuhan itu. Terpaksa loh. Orang ngadu debat sampai berapa kali. Ya Tuhan jangan gua gagap. Ntar kalau gua ke sana, ke Mesir buat membebaskan bangsa Israel, mereka tanya, siapa lu? Gue mau jawab apa? Ya kalau bahasa pakai bahasa zaman sekarang ini seperti itu. Debat, lu boleh bawa Harun, lu boleh gini, sampai Tuhan capek hati. Bawel lu, mungkin pakai bahasanya kita kayak gitu ya. Sampai kesel akhirnya Tuhan modalin dia dengan modal yang lain, yaitu dengan tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan kalau dimasukin ke kantong keluar jadi sakit kusta dan sebagainya. Tapi Musa toh akhirnya menerima panggilan Tuhan itu. Padahal udah debat, jangan gua gitu. Tapi akhirnya, kenapa Musa menolak? Karena dia gagap, pertama. Kedua, Musa itu trauma dengan Mesir. Kan Musa dikejar-kejar tuh karena dia membunuh tentara Mesir. Waktu dia ngebelain orang Israel yang dipukulin. Ya kan, dia jadi buronan di Mesir. Lalu di sana juga padahal Musa udah menolong orang Israel yang sedang diperlakukan dengan tidak adil, dia ditolak dengan orang yang sama yang ditolongnya dia. Ditolak sama bangsanya sendiri. Makanya Musa, janganlah. Gimana coba mau datengin orang yang nolak kita? Tapi Tuhan suruh ke sana. Lu gua tugasin
buat membebaskan bangsa Israel, bangsa pilihan, supaya mereka bisa menerima janji Tuhan yang sudah Tuhan janjikan lewat nubuatan sekian ratusan tahun yang lalu. Setelah perdebatan panjang itu sama Tuhan, Musa akhirnya taat juga sama Tuhan. Walaupun harus debat dulu sama Tuhan. Tapi lihat hasil ketaatan Musa. Lewat Musa Tuhan menunjukkan 10 tulah yang gak mungkin bisa dilakukan sama orang-orang biasa, sama orang-orang lain. Lalu lewat Musa juga orang Israel bisa melihat kebesaran Tuhan dengan lewat tangan Musa laut terbelah dua dan orang Israel bisa menyeberang. Lewat Musa juga Tuhan menunjukkan bagaimana air yang pahit bisa jadi air yang manis, bisa diminum. Gunung batu diketok sama Musa bisa keluar air. Dan ada mana, ada daging burung puyuh di sore hari. Itu semua dilakukan lewat perantaraan Musa. Kenapa? Karena Musa taat sama Tuhan. Walaupun terpaksa awalnya. Tapi taat dia. Kita bisa lihat lagi orang kedua, Yunus. Yunus itu terpaksa terima perintah Tuhan. Dia gak mau ke Niniwe. Ngapain nolongin bangsa kayak model kayak gitu. Akhirnya Yunus kabur. Naik kapal laut. Terus kapal lautnya diombang-ambing sama ombak. Akhirnya orang sudah membuang beban. Tapi tetap aja laut tetap bergelora dengan ombak yang besar dan tinggi. Terus Yunus ngaku kalau semua musibah ini, semua bencana ini gara-gara gua. Lempar gua ke laut dan laut akan menjadi tenang. Oke, Yunus dibuang ke laut, lalu dia ditelan ikan besar. Nggak tahu ikan apa, pokoknya ikan yang besar, pokoknya ditelan. Tidak digigit, ya, ditelan. Ya, kalau digigit hancur badannya Yunus. Dan kemudian setelah 3 hari dalam perut ikan, dia keluar dari ikan itu dan dia akhirnya tetap pergi ke Niniwe. Dia taat sama Tuhan. Ya udahlah, kalau maunya Tuhan ya udahlah. Mungkin kalau saya ngomong kayak gitu, ya udahlah, ya sebel gue. Tapi ya udah, ya jalan, tetap ngikut sama Tuhan. Tapi lihat hasilnya dari ketaatan Yunus. Satu negeri yang bernama Niniwe bertobat. Padahal Tuhan pengen memusnahkan negeri ini loh. Kalau bukan karena Yunus taat sama Tuhan, walaupun terpaksa, habis sudah bangsa ini. Gideon juga sama. Gideon terpaksa menerima panggilan Tuhan setelah berjudi sama Tuhan. Ya kan dia bilang kalau emang Tuhan, sorry Tuhan, ini ada bulu domba, ada kapas lah gitu ya. Ditaruh di tengah-tengah jalan. Kalau besok kapasnya basah tapi sekeliling tanahnya nggak basah atau kering, gue percaya ini dari Tuhan. Terjadi seperti itu. Terus dia bilang, Tuhan sorry, sekali aja. Kalau tanahnya yang basah, tapi bulu dombanya kering, baru deh gue percaya, udah ini terakhir. Dan terjadi, dan benar. Ya udah, Gideon udah terlanjur bertaruh sama Tuhan. Oh ya udahlah. Habis gimana dong? Waktu dipanggil sama Tuhan, Gideon tuh bilang gini, lah gue siapa? Gue dari suku yang paling kecil. Dalam suku gue pun, keluarga gue adalah keluarga yang paling kecil. Kenapa gue dipanggilin sebagai pahlawan yang gagah perkasa? Tapi akhirnya setelah perjudian dengan Tuhan itu, saya menyebutnya perjudian ya. Karena kan Gideon ngetes Tuhan gitu ya. Lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Di bawah kepemimpinan Gideon, ya karena Tuhan yang nyuruh, Israel menang perang lawan bangsa yang menjadi musuh Israel, yang jumlah tentara sekian puluh ribu orang, kadang-kadang ada sampai sekian ratus ribu tentara. Lewat penyertaan Tuhan, lewat Gideon, Israel menang perang lawan bangsa-bangsa yang seperti itu, yang tentara banyak itu, hanya dengan 300 orang. Mungkin waktu perang mereka teriak, "This is Sparta," gitu ya. Barangkali ya kan 300 soalnya 300. Dan kita lihat bahkan Yesus terpaksa menjalani hukuman salib. Tahu dari mana? Tahu dari mana gua Yesus terpaksa? Yesus Taman Getsemani
di malam terakhir itu dia bilang, Bapak, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Kalau boleh, nggak usah deh Tuhan. Sakit loh, ngebayangin sakit loh. Yesus ngebayangin, kan dia Tuhan, dia maha tahu. Dia tahu bakal dipukul, bakal dicambuk, bakal dimahkotai duri, bakal pikul salib, bakal kehabisan darah, bakal paru-paru dan jantung serta tulang rusuknya ketarik dan dia susah napas. Dia tahu. Yesus tahu. Sampai satu titik dia gemeteran, dia ketakutan. Sampai di gunung yang dingin, Yesus bisa keringetan. Dan keringatnya itu bercampur dengan darah. Dan dia bilang sama Bapak, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi Yesus pilih taat. Yesus bilang, tapi bukan kehendak gue yang jadi Bapak. Kehendakmu aja yang jadi. Saya taat. Itu Yesus. Yesus ngomong kayak gitu. Lihat hasilnya dari ketaatan Yesus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan. Hasilnya satu dunia diselamatkan karena ketaatan. Karena ketaatan. Di dalam ketaatan itu mau ikhlas kek, mau terpaksa kek, karena taat, makanya rencana Tuhan tergenapi. Makanya pekerjaan mulia Tuhan bisa tergenapi karena ketaatan. Nah, dalam melayani orang Kristen suka aneh-aneh juga, suka bikin aturan sendiri. Yang penting hati. Tahu apa lu soal hati? Orang bisa memakai topeng di wajahnya ketika mereka melayani. Kelihatannya malaikat. Pulang-pulang gampar istri, tendang anak, mabok-mabokan, main perempuan, bisa aja. Tahu dari mana kita soal hati orang? Nggak bisa. Kita mana tahu sih hati orang? Salah, makanya kalau bilang yang penting hati itu salah. Yang penting itu taat. Walaupun hati lu nggak suka. Yang penting taat. Bodoh amat sama apa kata hati lu. Kalau kita sudah mengikut Tuhan, firman Tuhan udah bilang kayak gitu. Taat udah. Udah harga mati itu taat. Orang dunia aja paham arti profesional. Orang dunia untuk mencapai goal yang sudah ditetapkan. Mereka harus partneran sama orang yang mereka nggak suka. Profesional. Suka nggak suka, ya udah dipasangin, ya udah jalan. Pokoknya goalnya harus tercapai. Pokoknya untuk target yang sama. Lah orang gereja terlalu sombong untuk menundukkan dirinya kalau nggak srek sama anggota tim sepelayanannya. Kalau lagi nggak srek, kalau misalnya ada WL nggak srek sama pemusik atau pemusik nggak srek sama WL atau sama singer atau sama siapa gitu, nggak srek, mereka bisa bilang, sorry, gue nggak bisa pelayanan hari ini. Daripada hati gue nggak damai, omong kosong itu semua. Omong kosong lu semua ngomongin hati. Orang Tuhan yang kita layani. Kita katanya melayani Tuhan. Ya fokusnya ke Tuhan. Ngapain fokusnya sama orang yang lu gak demen. Sudah dijadwal, sudah terjadwal. Sudah ada namanya keluar, sudah latihan. Begitu cuma selek sedikit doang. Belum sampai tonjok-tonjokan. Belum sampai cambuk-cambukan. Belum sampai tusuk-tusukan pisau. Enggak. Cuma enggak serak. Terus bilang enggak mau melayani karena hati lu gak damai. Apaan itu? Lu ngomong anak Tuhan yang taat, bullshit. Taat, bukan hati. Taat. Kalaupun mau ngomong hati, kalau hati lu ada Roh Kudus di dalamnya, lu akan tahu kalau yang lu lakukan itu salah. Untuk menghindari pelayanan, karena lu gak serak sama orang, itu ada sesuatu yang salah. Kalau di hati lu ada Roh Kudusnya, lu akan tahu itu. Dan lu akan memilih untuk tetap melayani pekerjaan Tuhan, walaupun dengan orang yang lu gak suka di situ. Tuhan melihat ketaatan kita dalam tindakan kita. Tuhan gak pusingin sama apakah hati lu damai apa enggak ketika lu taat. Gak pusing. Lu mau taat gak sama perintah Tuhan? Firman Tuhan berkata gini, Tuhan melihat hati. Betul. Tuhan melihat hati. Kita gak bisa. Manusia gak bisa melihat hati. Yang bisa hanya Tuhan. Makanya Tuhan tahu
Mana orang yang terlalu bersyarat dalam mengikut Tuhan dan dibungkus dengan label hati yang tulus ya. Pokoknya harus hati kita tuh harus tulus, harus rela gitu ya. Terlalu bersyarat banget gitu. Tuhan tahu orang-orang yang model kayak gini dan orang yang lebih pilih taat sama Tuhan meskipun dia harus terluka karena ketaatannya itu. Tuhan tahu. Karena dia mikirin kepentingan Tuhan. Orang yang terluka karena ketaatannya, dia mikirin Tuhan. Dia nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa. Apalagi udah melayani dengan orang yang kita nggak suka karena kita tahu dia itu kelakuannya buruk. Pas selesai pelayanan, yang dipuji dia lagi, bukan kita gitu. Wah, terluka banget karena ketaatan kita. Makanya ketaatan itu penting. Kita harus mengesampingkan apa yang hati kita inginkan untuk bisa taat sama Tuhan. Lu mau tunggu hati lu damai dulu baru mau pelayanan. Ya keburu dipakai iblis lunya. Kalau lu melayani di tempat yang katanya deket sama Tuhan aja, bisa nggak damai hati lu. Apalagi lu menjauh dari tempat itu. Ke gereja tuh jangan cari damai. Kalau mau cari damai, pergi tuh ke Jembatan 5. Ada tuh sekolah damai. Itu ada. Carilah zona lo. Jalan TSS. Jamblang kalau mau tahu. Ke gereja jangan cari berkat. Kalau mau cari berkat tuh kerja. Ke gereja jangan cari mujizat. Kalau mau cari mujizat, cari tuh nabi yang ngaku-ngaku katanya bisa nyembuhin gitu ya. Tapi kalau pas dia doain nggak sembuh, dia nyalahin kita gitu. Ah, karena lu kurang beriman gitu. Cari tuh yang kayak gitu. Ke gereja tuh cari Tuhan. Jangan cari yang lain. Ke gereja, saya nggak ngerasa apa-apa. Ya emang lu jangan ngerasa. Harusnya yang merasa itu Tuhan. Lu kalau bilang, gua nggak ngerasa apa-apa. Emang lu Tuhan. Ke gereja nyari Tuhan. Kita bawa sesuatu buat Tuhan. Ke gereja adalah saatnya kita menyembah Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan. Jadi fokusnya adalah ke Tuhan. Itulah tujuan kita ke gereja. Kalau lu ke gereja nyari berkat, nyari mujizat yang makanya lu sering kecewa. Kalau kita ke gereja nyari Tuhan, Tuhan akan ajarin kita bagaimana bisa mendapatkan damai sejahtera di tengah-tengah keterpaksaan. Cari Tuhan bisa di mana aja. Iya benar. Bisa di mana aja. Nggak perlu ke gereja dong. Emang. Tapi jangan lupa. Ada yang namanya persekutuan orang-orang kudus. Itu Alkitab bilang, jangan menjauhi persekutuan yang dibiasakan oleh orang-orang kudus. Artinya jangan menjauhi ibadah-ibadah rutin yang biasa dilakukan ya. Kalau kita kan lakukan hari Minggu. Orang-orang yang bisa Tuhan pilih untuk nolong lu itu ada di sana. Gua nggak butuh pertolongan orang lain, gua bisa sendiri. Jadi nggak usah ke gereja. Oke, lu nggak butuh pertolongan orang lain. Tapi lu tahu gak ada orang lain di gereja yang butuh pertolongan lu. Tuhan bisa pakai lu buat perpanjangan tangan Tuhan. Dan lu menolak itu, sayang. Kalau lu punya hati yang egois dengan pola pikir semacam itu tandanya gak ada Roh Kudus dalam hati lu. Iman lu percuma, amin lu sia-sia. Amanat agung itu udah jelas sebutin, pergilah. Ya kan? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Pergilah. Pergilah dalam bahasa aslinya adalah ya pergi. Ya jalan. Ya harus jalan, harus keluar, harus beranjak dari tempat kita ada. Keluar, udah. Jadikan semua bangsa murid Kristus. Lu gak ada kerinduan itu? Iya nggak masalah sih lu nggak ada kerinduan itu. Tapi ini kerinduan Tuhan. Lu katanya pengikut Tuhan ya lakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Mau lu rindu nggak rindu, taat. Lakukan. Mau lu suka nggak suka, ya taat. Ya itu yang namanya anak Tuhan. Yang namanya pengikut Tuhan. Yang melakukan apa yang Tuhan mau. Yesus bilang makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Lah kita ngaku kita ini pengikut Kristus, tapi kelakuan kita bertolak belakang sama kelakuan Kristus. Ya harus dipertanyakan, yang benar lu pengikut Kristus.
Jangan bisanya berkoar aja gitu loh. Nyanggah omongan orang, kritik orang, ngebantah omongan orang. Apalagi kalau lagi diajarin, enggak, menurut gua enggak begitu. Padahal ngaco juga dia. Jangan bisanya kayak gitu, tapi sendirinya tuh enggak lebih baik dari orang-orang yang disanggah itu. Maunya komen-komen gitu. Tapi enggak mau jadi pelaku firman. Hobi banget kalau sampai ngeritik. Saya tergolong orang yang suka ngeritik. Suka saya ngeritik. Wah, iya nggak benar nih. Ini ajaran apa nih kayak gini. Saya ngeritik. Walaupun abis itu saya diserang gitu ya sama yang mendukung orang itu. Padahal yang dikritik ajarannya. Tapi mereka malah nangkepnya saya mengkritik si orang yang menyampaikan itu. Padahal sedang meluruskan apa yang dia sampaikan gitu. Makanya banyak orang yang seperti itulah. Yang dimaksud dengan yang ditangkap berbeda. Makanya kenapa sering terjadi ya kayak gini, perselisihan, percekcokan. Tapi ya ini emang sudah jadi bagian dari hidup gitu, emang nggak bisa dihindari, nggak bisa dihindari. Saya bukan orang yang suka ngeritik gitu, selalu ngeritik terus enggak gitu. Saya hanya dalam satu keadaan di mana wah ini udah kebangetan, nggak bisa saya kritik. Tapi saya nggak cuma ngeritik kan, saya memberikan yang benar tuh ini. Saya nggak cuma ngeritik, wah itu nggak benar tuh. Terus yang penting gimana? Tahu, cari aja sendiri. Ya nggak gitu. Nggak gitu juga. Kalau kita cuma mau ngeritik, tapi nggak mau ngasih tahu yang benar, cuma mau ngejelekin, cuma mau ngebantah, cuma mau ngebela diri, tapi nggak pernah menyuarakan yang benar. Ya atuh, nggak heran. Semua orang benar kalah sama orang yang selalu bawa-bawa firman tapi ngaco. Mereka rajin ngajar. Di sosial media kita bisa lihat mereka rajin ngajar walaupun ajarannya sesat. Mereka rajin bikin quote-quote nggak jelas gitu ya terus dipasang ayat. Quote-nya nggak nyambung dengan ayatnya. Habis itu di-like dan diaminin banyak orang. Padahal sesat. Ini yang lebih paham kenapa milih diam. Saya banyak teman lebih paham dari saya tentang firman Tuhan, lebih ngerti dari saya soal firman Tuhan, tentang isi Alkitab, bahkan sampai ke bahasa asli, segala macam, paham. Tapi kenapa milih diam? Milih khotbah aman. Milih dalam kandang. Temanya semua yang manis-manis. Dengan kalimat-kalimat keren. Ada temennya bikin postingan sesat, ya udahlah, biar itu jadi urusan dia sama Tuhan. Terus lu jadi temen gunanya apa? Lu lihat temen lu ada bikin salah, lu gak mau negor, lu bilang urusan dia sama Tuhan. Terus lu temennya, ini buat apa? Buat pansos gitu, sama-sama subscriber yang followers yang banyak, terus bikin live IG, penontonnya banyak, ya, terus dapat endorse gitu ya, jual kaos, jual botol, jual cabe. Buat apa? Gue cuma kasih tahu gini, at least lu kasih tahu kesalahannya apa, kasih tahu aja udah. Urusan dia terima apa enggak, masukan dari lu, itu yang jadi urusan dia sama Tuhan. Yang penting lu udah ngomong dulu kesalahannya dia di mana. Bukannya dia ngomong salah, lu nggak mau kasih tahu, lu diem, terus lu bilang urusan dia sama Tuhan. Lalu yang salah, lu sesat kayak gitu. Mana ada perintah Tuhan yang gampang buat dilakukan? Diomongin doang sih gampang. Ya. Tapi perintah Tuhan mana ada yang gampang sih? Sebutin aja perintah Tuhan mana yang gampang. Walaupun ada firman Tuhan bilang kasihilah sesama manusia. Mana ada yang gampang? Coba dah lu mengasihi orang yang baru nipu lu sekian ratus juta. Coba lu bisa mengasihi nggak orang kayak gitu? Dengan gampangnya. Mana ada? Nggak ada. Nggak ada yang gampang. Mana ada hal yang enggak gampang bisa dilakukan dengan hati yang damai. Mana ada? Hal yang enggak gampang bisa dilakukan dengan hati yang damai. Biasanya ada keterpaksaan. Tapi lu tahu itu harus dilakukan, makanya lu lakukan. Tapi hati lu nggak damai sebenarnya. Contohnya, khotbah kayak gini, nggak gampang nih. Nggak tahu dah abis ini bakal dinyinyirin siapa aja. Mana damai khotbahin ginian. Mikirin abis ini, wah dikritik siapa nih? Wah yang tersinggung siapa nih? Wah yang tiba-tiba ngomong di belakang gua siapa nih? Mana damai sih khotbah kayak gini. Tapi gue coba meletakkan hati Tuhan dalam setiap khotbah gue. Walaupun sering isinya banyak teguran.
Karena setiap khotbah gua itu tujuannya adalah supaya gua makin kecil, Tuhan makin besar. Gua cuma hamba Tuhan. Nggak pantas gua mikirin reward apa ya yang bakal gua dapetin dari Tuhan abis khotbah ini. Enggak, hamba nggak bisa mikirin gituan. Yang gua pikirin malah abis khotbah ini yang tersinggung berapa banyak ya. Gitu. Tapi bagaimana gitu loh. Yang ditaruh itu ya ini. Jadi buat yang mau jadi hamba Tuhan, pikirin deh baik-baik. Apa benar lu mau jadi hamba Tuhan? Kalau nggak ada panggilan untuk jadi hamba Tuhan, mending jangan. Kalau lu mau jadi hamba Tuhan supaya dapat reward, jangan. Nggak bakal ada. Lu jadi hamba Tuhan supaya kaya, nggak ada. Hamba nggak bisa minta-minta begituan. Kalau lu mau kayak gituan, jadi bisnismen aja. Kalau yang nonton ini adalah member gereja gua support lu jadi bisnismen. Gua support, gua kenalin sama kenalan gua yang mungkin bisnismen juga, siapa tahu bisa jalan. Gua support. Kita nggak butuh banyak hamba Tuhan. Kita butuhnya banyak orang yang cinta Tuhan. Tapi kalau kalian yakin, kalian inilah adalah pengikut Tuhan. Lakukan bagian kita sesuai dengan panggilan yang kita terima. Tuhan bilang gini, jadi teladan bagi orang percaya. Ya lakukan, jadi teladan. Bukan jadi pertanyaan. Kok orang Kristen gini sih? Kok pendeta gini sih? Jangan, jadi teladan, tunjukkan yang benar. Tuhan bilang, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya lakukan. Jangan balap-balapan baca Alkitab. Waduh, dia udah 5 pasal nih, gue harus 8 pasal. Wah, dia 10 pasal, gue mesti 12. Jangan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ngertiin. Tuhan bilang, kasihi sesamamu. Ya lakukan. Tuhan bilang, cintai istrimu, wahai suami. Hei istri, tunduk pada suamimu. Ya lakukan. Walaupun terpaksa. Taat. Taat itu ya begitu. Intinya, apa yang Alkitab catat, lakukan itu dengan tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Lakukan setiap hal yang diperlukan sebagai anak Tuhan. Tunjukkan ketaatan kita sebagai anak Tuhan di area di mana Tuhan menempatkan kita. Meskipun dengan terpaksa. Dan lihat nanti akan ada hal luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita karena ketaatan kita. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, kita nyanyikan doa berkat ini. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya
dan memberi damai sejahtera.